Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Yang pertama kita mau bahas Israel dan Indonesia nih guys. Tapi bukan perangnya ya guys. Jadi kita mau bahas sikap Indonesia yang kini akhirnya dikabarkan telah melayangkan protes kepada negara Israel karena telah menduduki rumah sakit Indonesia di Gaza, bahkan menjadikannya sebagai markas militer guys. Nah lantas bagaimanakah pernyataan dan sikap Indonesia soal ini, dan siapakah yang menyatakannya? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas, untuk mengantisipasi tindak tanduk China yang semakin agresif di Laut China Selatan, negara adidaya Amerika pun kini akhirnya disebut bakal bersiap-siap untuk membangkitkan kembali nih guys, pangkalan udara pesawat nuklir yang dulu pernah digunakannya sebagai pangkalan untuk membombardir sang dewa perang dunia II, yaitu Shinto Jepang. Dan kini pangkalan tersebut pun akan digunakan untuk menghadapi Tiongkok China guys. Nah lantas pangkalan militer di wilayah manakah itu? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir nanti datang dari negara opah sangar kalian, yaitu Bapak Kim Jong-un, yang akhirnya kini berhasil menjangkau seluruh wilayah Amerika dengan rudal-rudal balistiknya, bahkan kemarin sudah diuji coba guys. Nah rudal apakah itu dan bagaimanakah kekuatannya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama kini datang dari sikap pemerintah kita Indonesia yang lagi-lagi melayangkan protes kepada negara Israel guys, akibat tindakan militer mereka yang kabarnya saat ini telah menduduki rumah sakit Indonesia di Gaza, bahkan menjadikannya sebagai markas militer guys. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Kabar protesnya pemerintah Indonesia ini pun diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Indonesia guys, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, di mana saat beliau ditemui dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, beliau Wakil Presiden Indonesia ini pun mengecam perampasan rumah sakit Indonesia tersebut. Beliau menyebut bahwa Israel telah melakukan pelanggaran etik yang serius guys. Dan menurutnya akibat hal ini pemerintah Indonesia pun kini telah melayangkan protes lantaran tentara Israel dinilai telah melanggar aturan. Bapak Ma'ruf Amin pun menilai bahwa perampasan rumah sakit Indonesia di Gaza oleh tentara Israel ini pun merupakan pelanggaran etik, dengan alasan bahwa rumah sakit ini sebetulnya digunakan untuk menangani para korban-korban perang. Tetapi saat ini justru malah dijadikan sebagai markas militer oleh tentara Israel. Dan beliau tegaskan bahwa agresi militer Israel di Palestina telah melanggar aturan, terutama terkait dengan hukum humaniter internasional, untuk tidak menyerang fasilitas medis guys. Nah cukup amsyong nih. Rumah sakit yang dulunya dibangun dari hasil keringat dan sumbangan warga Indonesia kini akhirnya malah dijadikan sebagai markas militer Israel. Pertanyaannya kini, apakah Israel nantinya akan mendengar protes Indonesia dan mengembalikannya lagi fungsi rumah sakit itu sebagai tempat melayani para korban-korban perang di Gaza? Mari kita doakan semoga saja kembali lagi ya guys. Amin. Oke, kemudian kabar kedua yang cukup panas kini datang dari wilayah kita guys, wilayah Indo-Pasifik. Pergulatan antara negara-negara besar yaitu China yang berambisi menguasai Laut China Selatan dan Amerika yang berusaha menghalanginya kini akhirnya memasuki babak baru lagi guys. Amerika yang menyandang status sebagai negara dengan militer terkuat, negara adidaya, negara superpower, ternyata memiliki banyak siasat untuk menghadapi China guys. Di mana salah satunya kini mereka pun mengaktifkan kembali, membangkitkan kembali pangkalan udara legenda yang dulu pernah digunakan untuk menghantam sang legenda dewa perang dunia II,
yaitu Shinto Jepang. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut guys, pangkalan udara strategis yang langsung menghadap muka China ini pun terletak di Pulau Tinian, Kepulauan Mariana Utara, Samudra Pasifik, yang dikenal sebagai pangkalan bom nuklir Amerika. Di mana langkah ini pun dikatakan guys, merupakan bagian dari upaya untuk memperluas opsi pangkalan Amerika Serikat jika terjadi permusuhan dengan China. Nah lo, artinya Amerika pun udah bersiap-siap nih untuk meningkatkan kekuatan militernya untuk menghantam China jika sewaktu-waktu perang meleduk. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Komandan Angkatan Udara Pasifik Jenderal Kenneth Wilbet yang mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa North Philly atau lapangan udara utara di Pulau Tinian akan menjadi fasilitas yang luas setelah pembersihannya selesai. Mengingat situs itu telah menjadi hutan sejak ditinggalkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1946 silam. Pangkalan ini pun dulu langsung ditinggalkan begitu saja guys. Namun kini akhirnya pangkalan sangar ini pun akan diaktifkan kembali guys. Wilayah Asia Pasifik wajib bersiap-siap nih. Dan pertanyaannya kini, apakah di masa depan pesawat-pesawat bomber nuklir Amerika akan terbang lagi dari wilayah ini dan mengulang sejarah di masa Perang Dunia II dulu? Mari kita doakan semoga jangan sampai terjadi lagi ya guys. Amin. Oke, lanjut kabar ketiga yang cukup panas. Kali ini datang dari opa sangar kalian, yaitu Opa Kim Jong Un guys. Tak main-main, walaupun rakyatnya kini masih banyak yang kurang gizi, namun kemampuan rudal balistiknya pun kini telah meningkat sangat-sangat pesat guys. Bahkan dikatakan seluruh wilayah Amerika dan Jepang telah masuk dalam radius serangan rudal balistik ICBM terbarunya. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, rudal ICBM yang dimaksud ini pun disebut dengan nama rudal Hwasong 18 guys. Dan tak main-main, Wakil Menteri Pertahanan Parlemen Jepang yaitu Mr. Shingo Miyake pun mengatakan bahwa rudal tersebut mempunyai potensi untuk menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Yang berarti rudal ini pun dapat mencapai wilayah di mana saja di Jepang, bahkan daratan Amerika Serikat sekalipun. Dan sangarnya rudal ICBM ini pun baru saja diuji coba beberapa hari lalu guys, yaitu tepatnya tanggal 18 Desember 2023 kemarin, dan ditembakkan dari daerah dekat ibu kota Pyongyang menuju laut lepas pantai timur utara dan terbang sekitar 1000 km. Dan tak main-main, akibat mainan baru Opa Kim Jong Un ini, negara-negara rivalnya mulai dari Amerika, Korea Selatan maupun Jepang dengan cepat langsung mengutuk uji coba rudal tersebut guys. Bahkan ketiga negara ini menyatakan bahwa hal tersebut pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan membuat semenanjung Korea menjadi kurang aman. Bahkan Presiden Korea Selatan yaitu Mr. Yoon Suk Yeol telah memerintahkan tindakan balasan yang segera dan luar biasa. Bahkan menyerukan tanggapan bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang. Nah, cukup panas nih guys. Seperti apakah pembalasan yang akan dilakukan oleh Amerika, Jepang, dan Korea Selatan? Apakah mereka akan membuat opa sangar kalian marah? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.